Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kita dengan mata pelajaran sejarah Indonesia pada kelas 10 dengan judul pada kesempatan kali ini yaitu pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik di era Hindu dan Buddha, ya. Jadi silakan disimak penjelasannya dengan baik-baik. Oke, yang pertama adalah terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Jadi kalau kita lihat jalur perdagangan ini terbentuk melalui jalur laut, ya, karena mereka sudah berkembang dengan mengenal sistem astrolab dan sistem angin, ya. Karena dengan demikianlah perkembangan itu berlanjut hingga sampailah ke wilayah pelayaran di Nusantara. Kemudian majunya jaringan pelayaran di Nusantara juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi Cina dan India. Jalur perdagangan laut yang menghubungkan Cina dan India melalui kepulauan Nusantara dikenal dengan jalur sutra. Nah, jalur sutra inilah yang menghubungkan para pedagang itu hingga sampai ke wilayah Nusantara, ya. Jalur ini terdapat pada abad ke-16 Masehi, ya. Oke, next. Kemudian bagaimana teknologi perkapalannya? Kita lihat teknologi perkapalannya itu bisa dilihat dari prasasti Babetin, prasasti Sading, prasasti Kedukan Bukit, dan relief kapal yang ada di yang ada di Candi Borobudur, ya. Nah, di situ ada dua gambar, silakan diamati. Nah, itulah salah satu bukti teknologi perkapalan pada zaman masuknya pedagang penguasa Hindu-Buddha pada kala itu. Kemudian kita juga bisa melihat ada salah satu bukti yaitu kapal Jung yang mana merupakan kapal buatan dari Indonesia pada abad ke-13 sampai ke abad ke-14 Masehi, yang mana dibuat pada sepanjang pantai utara Jawa dan Kalimantan. Oke, lanjut. Sistem angin, ya. Jadi kita dulu menggunakan sistem angin, yang mana sistem angin ini ada angin darat dan ada angin laut, ya. Kita bisa melihat bagaimana proses perputarannya pada bulan Oktober dan April hingga Oktober. Itu ada perputarannya, bisa Anda lihat di bagian gambar yang ada di situ. Karena dari proses angin inilah mereka bisa melanjutkan perjalanannya hingga ke Nusantara. Jika tidak mengamati dari sistem angin, maka tidak berani pula mereka hingga ke Nusantara, ya. Di situ ada perputarannya, kita lihat, ya. Posisi Asia, Australia, baik begitu pula sebaliknya ke Asia. Jadi mudah-mudahan dengan gambar ini bisa menjadi pemahaman yang bagus, ya, bagi siswa-siswi yang melihatnya. Lanjut, teknologi kompas. Pada mulanya petunjukan arah ini melalui rasi bintang atau astrolab, ya. Jadi mereka juga sudah mengenal sistem kompas. Dari kompas inilah mereka bisa menggunakan teknologi tersebut hingga ke wilayah Nusantara. Bagaimana pula kegiatan perdagangannya di Indonesia pada kala itu, ya. Jadi kalau dilihat dari kegiatan para perdagangan di Indonesia waktu itu sungguh banyak kegiatannya yang dilakukannya, ya. Karena bisa dilihat dari beberapa sumber atau bukti yang ada pada waktu itu seperti kitab India, Celasidius, Yunan, dan kitab Mahadisha. Kemudian pada perdagangan masa Hindu-Buddha kita lihat perdagangannya sudah sistem agraris dan maritim, ya. Bisa dilihat di situ jenis kerajaannya. Bagaimana pula hubungan dagang India dan Indonesia? Prasasti Kaladi itu sudah menyebutkan pada tahun 909 Masehi, ya, pedagang asing yang datang yaitu orang Kling. Kemudian barang-barang diperdagangkan bernilai ekonomi tinggi seperti logam dan lain sebagainya. Terjadinya karena minat pedagang India pada kayu cendana dan kayu gaharu karena digunakan untuk bahan wangi-wangian, ya, ataupun obat kosmetik dan bahan pengawet. Kemudian rempah-rempah atau cengkeh salah satunya juga rempah yang paling banyak digemari dan dicari oleh para pedagang pada waktu itu. Jadi dari beberapa sumber yang tadi itulah hubungannya.
Kemudian dari hubungan dagangan Cina dan Indonesia itu bisa dilihat dari hubungan Cina dengan dunia luar, dimulai pada abad ke-2 Masehi. Pada abad ke-4 Masehi, Cina juga berhasil menguasai Tonkin dan berkembang pula di daerah Asia Tenggara seperti Funan dan Semenanjung Malaya. Ada juga catatan dari Vesin yang menyebutkan pelayaran antara Cina dan Indonesia itu sekitar abad ke-3 sampai ke-5 Masehi, dan komoditas yang dicari tidak jauh berbeda dengan pedagang India. Kemudian bagaimana pula akulturasi kebudayaan Nusantara pada waktu itu, ya, kita simak baik-baik berikutnya. Jadi hubungannya sangat intensif, ya, sangat erat terjadi akulturasi itu, ya. Akulturasi itu apa? Akulturasi itu kan penggabungan dua kebudayaan, ya. Berarti di sini ada dua kebudayaan dari budaya luar dan budaya Indonesia. Maka dalam hal ini kebudayaan India diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti bangunan, seni rupa, dan lain sebagainya, ya. Termasuklah ada arsitekturnya dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari seni bangunannya seperti candi, ya. Di sini ada gambar salah satu candi Borobudur, ya. Mudah-mudahan bisa jelas gambarnya, yang mana candi ini berasal dari Candika atau merujuk pada nama Dewi Kematian. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha. Candi juga merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara. Yang dimakamkan di candi adalah barang-barang batu berharga disertai dengan sesajen atau biasa disebut dengan peripi. Kemudian bangunan candi perpaduan antara kebudayaan lokal dengan India. Kebudayaan tersebut, ya, meleburlah menjadi satu di Nusantara. Sementara candi merupakan juga disebut dengan kehidupan alam semesta, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat secara detail di situ ada banyak bangunan, salah satunya bangunan stupa. Stupa itu apa? Stupa itu adalah bangunan yang terdapat pada candi-candi pada agama Buddha. Biasanya candi stupa ini, barang stupa ini tersusun untuk mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur, dia melingkari itu, ya. Kemudian ada lagi langgam. Langgam itu adalah ciri khas atau keunikan dari setiap bangunan candi. Langgam dibedakan menjadi dua, ya. Sini ada langgam Jawa Tengah, ya. Ciri-cirinya bisa kita perhatikan bersama. Salah satunya berbentuk tambun, ya, reliefnya agak tinggi, puncak candinya berbentuk ratna dan sebagainya. Kemudian sini ada lagi, ada Candi Jago, Ceto, Penataran, dan Singasari, ya. Bentuknya sangat berbeda-beda, klasik, ya, tapi itulah peninggalannya. Ada juga keraton yang bisa memiliki kesamaan dengan Kadatuan, yaitu kedudukan desa berasal dari periode akhir masa Praaksara. Kemudian kita lihat dari seni rupa atau seni ukir. Sebelum tersentuh budaya India, masyarakat Nusantara sudah mengenal dengan sistem lukisan dengan gambar sketsa, atau dia biasa menggambar pada dinding gua, ya, pada waktu itu. Kemudian patung arca juga sudah berkembang pada zaman megalitikum seperti menhir dan sarkofagus. Bentuk arcanya seperti trimata dan setengah trimatra. Itu dia bangunan yang terlihat, ya. Kita lihat juga dari patung Kendedes, ada wujud dari Singasari yang diwujudkan dengan Patna. Kemudian ada patung Kertanajasa dan lain sebagainya. Relief, ya, relief di sini adalah gambar timbul yang menempelkan pada dinding. Relief merupakan representasi ajaran agama, kehidupan sehari-hari dari kisah-kisah para dewa, ya. Jadi ada candi Hindu dan Buddha. Kita lihat relief candi Jawa Tengah, ya, dan Jawa Timur, ya, sangat berbeda, ya, sangat berbeda di situ. Reliefnya sangat berbeda karena diikuti dengan alirannya. Ada Makara, ya, Makara adalah makhluk mitologi Hindu Buddha yang diwujudkan seperti binatang laut, baik itu buaya, hiu, dan lumba-lumba. Kita lihat seni pertunjukan. Seni pertunjukannya bagaimana? Seni pertunjukannya adalah kaitannya dengan fungsi magis religius, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang biasa disebut dengan hyang, ya. Biasanya itu berceritakan tentang kepahlawanan atau petualangan dari para raja. Kita lihat juga dari seni tari, ya. Seni tari mungkin siswa sudah tahu semua, ya, bagaimana seni tari itu beraneka ragam di semua daerah kita. Kemudian ada seni musik. Kemudian ada seni sastra dan aksara, ya, yang mana seni sastra ini banyak sekali, ya. Salah satunya bahasa Sangsekerta, ya.
Bukti dari aksara terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di kerajaan Kutai atau Kalimantan Timur. Bahasa Sanskerta itu terdapat pada prasasti Yupa, kitab suci, dan lain sebagainya. Bahasa Sanskerta turut memperkaya kosakata. Kita lihat di sini ada pengaruh dari India, ya, susunannya ada Brahmi, Pallava, Jawa, Sunda, Bali, dan Hana Caraka. Itu adalah tulisan Pallava. Sistem kepercayaan, ya, sistem kepercayaannya sangat luar dan belakang, disebut dengan sinkretisme, ya, perpaduan dari dua sistem kepercayaan itu disebut dengan sinkretisme, perpaduan dari dua kepercayaan berbeda yang mencari keserasian dan keseimbangan. Kemudian jika Hindu dan Buddha itu bergabung, maka akan menjadi Siwa Buddha. Dan sistem pemerintahannya bagaimana? Kita bisa melihat di sini. Sistem pemerintahannya, masyarakat sudah memilih pemimpin atau ketua suku. Pemilihan berdasarkan dengan primus inter pares, orang yang paling berpengaruh pada waktu itu, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan pada sistem pemerintahannya. Kemudian arsitektur, ya, kita lihat dari arsitektur, bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu dan Buddha dan arsitektur lokal yang ada di Indonesia pada kala itu. Jadi perpaduan mereka sangat bagus sekali, ya. Kemudian kita masuk dengan sistem sosial kemasyarakatan. Sistem sosial kemasyarakatannya mereka dengan beberapa tingkatan, dari mulai raja, pendeta, guru, masuk ke pembantu, tentara, dan lain sebagainya, hingga paling bawah sendiri itu adalah guru, atau bisa disebut dengan Buddha, atau sebut juga dengan kata lain pembantu, ya. Situ ada tingkatannya dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian sistem pendidikannya, sistem pendidikan Hindu Buddha itu pendidikannya ada tingkatannya, dari kelembagaannya, pusatnya, kerajaanannya, dan lain-lain sebagainya, hinggalah bentuk peninggalan dari masa agama pada waktu itu, seperti prasasti Nandala dan catatan perjalanan Itsing, ya. Itulah kurang lebihnya. Kemudian dari sistem kalender, kita lihat sistem kalender pada masa praaksara dengan sistem masa Hindu Buddha itu bisa terlihat dari bagan yang ada terlihat pada gambar di sini. Silakan diperhatikan, mudah-mudahan dari gambar tersebut bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.